luar biasa, disertai oleh urapan roh siapa? Roh Elia, roh pemulih yang besar. Amin. Nah, kita akan sama-sama melihat bagaimana kelahiran seorang perintis jalan Tuhan, seorang pembuka jalan Tuhan. Nah, akhir zaman ini bukan lagi Nabi Elia atau Yohanes Pembaptis yang dipersiapkan untuk merintis jalan Tuhan, tetapi untuk kita semua. Amin. Jadi perintis-perintis jalan akan dibangkitkan, akan dilahirkan ya menjelang akhir zaman. Ya, Yohanes Pembaptis ini ya, karena dia akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi, karena mendahului kedatangan Yesus, jadi membuka jalan, menjadi perintis. Dia yang disebutkan dalam nubuatannya kitab Yesaya yang berkata ada suara yang berseru-seru. Ya, berseru-seru artinya dia berseru-seru yang berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dia yang meratakan jalan-jalan, ya, meratakan jalan. Jadi yang berbukit-bukit diratakan, yang lubang-lubang ditimbunnya supaya masuk Raja kemuliaan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Nah, begitu juga dengan saat ini, di akhir zaman ini, kedatangan Tuhan semakin dekat. Maka Tuhan akan mempersiapkan orang-orangnya untuk mendahului. Amin. Karena firman Tuhan akan tergenapi. Sebelum kedatangan Tuhan, itu berita Injil akan sampai ke ujung, ya, ujung bumi itu mana? Bumi itu kota atau bulat? Nah, kalau bulat kemana ujungnya? Tidak ada ujungnya ya. Ya, jadi ujung bumi artinya karena gini, dimulai dari mana? Nah, itu nanti akan sampai ke situ lagi rutenya. Jadi dari Israel ke Eropa, Amerika, ya kan, sampai menjelajah Asia. Nah, nanti masuk lagi ke Israel lagi. Lawatan itu akan terjadi seperti itu sampai ke ujung bumi. Amin. Nah, ini makanya harus ada yang memberitakan Injil, menjadi perintis jalan bagi Tuhan, yang menyampaikan kabar baik ini. Nah, Yohanes Pembaptis ini seorang anak dari imam yang namanya Imam Zakaria. Ibunya namanya Elizabeth. Ini saudara dari Ibu Maria, ibunya Yesus. Nah, Zakaria pada tahun itu ini mendapat giliran tugas untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, ketika masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ada hadirat Tuhan di situ. Tuhan datang, ya, melalui malaikatnya, ya. Nah, ketika Tuhan datang, apa yang dikatakan? Istrimu akan mengandung. Nah, karena istrinya sudah tua, karena dia itu tadinya mandul dan sekarang sudah tua. Terus ketika Tuhan berfirman istrimu akan mengandung, apa yang dilakukan Zakaria? Dia tertawa geli dalam hatinya. Masa aku sudah tua gini, rambut sudah ubanan semua, punya anak lagi, gitu. Tertawa, ya, maksudnya kok lucu banget gitu. Nah, karena dia sepertinya tidak percaya akan janji Tuhan, maka Tuhan memberikan satu tanda. Tandanya apa? Ada yang tahu? Zakaria, apa yang terjadi dengan Zakaria setelah itu? Nah, kamu tidak akan bisa bicara dari saat ini. Artinya apa? Bisu. Mulai saat itu dia bisu, tidak bisa bicara. Makanya perhatikan kalau ada firman Tuhan, kita mengejek, mentertawakan, bahaya. Ya kan, bahaya. Karena saat itu Zakaria langsung, mulai saat ini kau tidak akan bisa bicara sampai anak itu lahir. Dan benar.
Berarti bisunya berapa bulan? Ya kalau 9. Kalau seperti anak saya Vina itu sampai 18 bulan ya kan. Nah, 9 bulan ya, normalnya 9 bulan lebih 10 hari ya kan. Tetapi kita tidak tahu ini sampai berapa bulan. Nah, jadi Imam Zakaria tiba-tiba menjadi bisu, keluar dari ruang Maha Kudus. Nah, biasanya jemaat ini menunggu di luar karena tidak boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi ada pelataran, altar ya, terus ruang kudus, terus ruang Maha Kudus. Ini khusus cuma satu orang yang boleh masuk. Nah, jemaat nunggu di luar. Biasanya ketika imam datang menghadap Tuhan, itu nanti akan ada suara Tuhan, ada firman Tuhan, ada pesan Tuhan yang disampaikan. Ketika Zakaria keluar, apa yang terjadi? Mereka bertanya, apa pesan Tuhan untukmu? Adakah pesan Tuhan untuk saat ini? Dia cuma melambaikan tangan. Karena apa? Dia nggak bisa bicara, ya kan? Dia nggak bisa bicara. Nah, ini pernyataan kuasa Tuhan yang luar biasa untuk kelahiran anak ini, Yohanes Pembaptis ini. Nah, terus sampai anaknya dalam kandungan ini sampai besar belum bisa ngomong juga. Nah, ketika anaknya lahir baru, karena namanya anak lahir ini kan berembuk, mereka akan dikasih nama siapa anak ini. Nah, biasanya kan disesuaikan dengan nama orang tuanya, ada marganya ya kan. Tetapi mau dikasih nama sesuatu, tetapi akhirnya apa? Si Imam Zakaria menolaknya. Dia kasih tanda, jangan. Terus akhirnya ketika anak ini lahir, dia bisa bicara. Jangan kasih nama itu, jangan kasih nama sesuai dengan marganya, keturunannya, tetapi kasih nama dia Yohanes. Nah, kenapa sedemikian hebat, ya kan? Sedemikian hebat dia dipersiapkan sebagai anak yang luar biasa. Nah, dikatakan di sini dari ayat 68, karena di sini dikatakan dari ayat 67 ini, ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa apa? Kelepasan baginya. Amin. Jadi rindukan satu lawatan Tuhan, karena lawatan Tuhan ini akan membawa namanya kelepasan. Amin. Lawatan Tuhan akan membawa namanya kelepasan. Ya, kita kan sudah sering alami bagaimana ketika kita memiliki beban yang berat, tiba-tiba lawatan terjadi, ini ada damai sejahtera, ada kelegaan yang besar, ya. Ayat 69, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya. Jadi karena memang Yesus ini disebut keturunan Daud. Nah, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Nah, ini ayat 71, ini apa yang dipersiapkan kedatangannya ini. Untuk melepaskan kita dari siapa? Dari musuh-musuh kita. Dari musuh-musuh kita. Siapa musuh kita? Ya sebenarnya musuh utamanya adalah iblis. Tetapi iblis ini bisa pakai siapa saja, gitu ya. Melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Jadi Tuhan ketika Yesus datang melawat umatnya, ini membawa kelepasan, terus melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dari tangan semua orang yang membenci kita. Bukan orangnya, tetapi ada roh yang di belakangnya. Itu kalau Efesus 6 dikatakan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan
penghulu-penghulu udara, pemerintah-pemerintah, ya penguasa-penguasa, terus ada roh-roh jahat. Ya, itu lawan kita. Tapi kita perlu sadar itu di sekeliling kita. Nah, bahkan ada yang bilang, wah jangan-jangan justru roh jahat ini bisa lebih banyak daripada manusia. Karena waktu Elisa beserta bujangnya ini melihat seluruh pegunungan ini dikepung oleh bala tentara. Seluruh pegunungan dikepung oleh bala tentara. Terus apa yang terjadi? Dia ketakutan. Ya Tuanku, kita dikepung dari berbagai penjuru. Ini seluruh perbukitan kan berarti banyak Pak yang mengelilingi, sangat banyak. Tetapi Elisa berkata bahwa yang menyertai kita lebih banyak. Yang menyertai siapa? Para malaikat Tuhan. Nah, waktu itu dibukakan mata hatinya, dibukakan mata rohnya, disingkapkan, terus dia melihat pasukan berkuda, tapi berkudanya ini berapi juga. Nah, ini mengelilingi, mengepung seluruhnya dan lebih banyak daripada yang mengepung mereka. Amin. Nah ini, jadi ia akan melepaskan kita dari tangan musuh-musuh kita, dari tangan musuh-musuh, dari roh-roh jahat itu. Ya. Nah terus untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Amin. Nah ini jadi perhatikan, yang bisa ditolong oleh Tuhan itu siapa saja? Sebenarnya semua orang. Tuhan Yesus ini Tuhannya siapa sih? Apakah cuma Tuhannya orang Kristen? Oh sebenarnya bukan. Karena dia datang kepada dunia. Dunia adalah ciptaannya, ya kan? Ciptaannya berarti seharusnya menjadi Tuhan atas semua orang. Ayat 76 dikatakan, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Ya. Ayat 77, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Nah ini. Jadi untuk memberikan pengertian. Jadi perhatikan ya, kalau kita ini sudah baca firman, tetapi kok nggak bisa ngerti-ngerti, ya, susah ngerti, gampang lupa, ya, ini bahaya karena ada selubung yang menutupi. Ya. Jadi supaya kita cepat untuk ngerti, dengarkan, terus izinkan Roh Kudus yang menjamah. Amin. Roh Kudusnya menjamah kita supaya kita cepat ngerti. Karena cuma banyak orang yang tahu tetapi tidak mengerti, cuma sekedar tahu. Tapi yang namanya ngerti ini sampai benar-benar mendalami. Amin. Sampai meresap ke dalam hati. Itu namanya ngerti. Ya. Nah ini ya. Nah ini, jadi ayat 78, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, yang mana ia akan melawat kita, sekali lagi, ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Amin. Nah ini, jadi Tuhan akan melawat kita. Ini lawatannya akan terjadi. Kedatangannya adalah untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Ya, perhatikan ya, orang yang diam dalam naungan maut. Ini banyak orang yang sadar atau tidak, ini ngalami yang namanya kesialan yang bertubi-tubi. Pernah dengar ya? Yang bertubi-tubi. Ada satu
kesaksian nyata yang kemarin saya dapatkan ini. Terang dari Tuhan terjadi atas hidup kita. Nah, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Amin. Nah, ini jadi kedatangan Tuhan dipersiapkan atau dirintis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini memberitakan kabar, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan dikatakan kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata saja, tetapi dari damai sejahtera dan kuasa Roh Kudus. Amin. Jadi kalau memberitakan Injil kerajaan Allah, itu akan disertai oleh penyertaan Tuhan. Ada kuasa yang berjalan. Amin. Yang sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, orang buta akan melihat, orang tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan. Amin. Seperti Tuhan ketika melawat yang namanya kota Nain. Kota Nain ini kota yang kecil. Apa yang terjadi di sana? Ada seorang anak yang sakit, tetapi ketika Tuhan Yesus diundang ke sana dan Tuhan datang ke sana, tetapi anaknya sudah meninggal, sudah mati, ya kan? Nah, ketika Tuhan melawat kota Nain, kuasa Tuhan dinyatakan di sana, yaitu anak yang sudah mati ini cuma dipegangnya aja. Tuhan Yesus yang lemah lembut, Tuhan Yesus yang kelihatannya lemah, tetapi saat dia melawat dengan urapan Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, dia berdiri sebagai Allah dan tidak perlu basa-basi berdoa, karena dia cuma berkata, dipegang tangannya, dan anakku bangunlah. Amin. Langsung dia berkata dengan kuasanya, bangunlah. Hanya apa? Dia bangun. Maka gemparlah kota itu. Ya, kota itu menjadi gempar karena apa? Ada lawatan Tuhan. Amin. Nah, kita rindukan di daerah kita, di mana kita berada, terjadi satu lawatan Tuhan. Nah, lawatan ini akan terjadi ketika ada orang yang merintis jalannya, supaya ada orang yang mendengar tentang Yesus. Amin. Ketika mereka mendengar tentang Yesus dan mereka berseru mengundang Yesus, Tuhan datanglah. Ya kan? Jadi ada lagu, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Amin. Jadi ketika Tuhan datang, kerajaan Tuhan datang, itu akan terjadi hal yang besar. Amin. Nah, kita rindukan juga kalau gereja kita dilawat Tuhan. Namanya dilawat Tuhan itu Tuhan datang, Tuhan hadir. Ketika daerah kita, kota kita dilawat Tuhan, akan terjadi satu kegemparan. Maka saya sering ingatkan, untuk nyanyi itu juga perlu diperhatikan, seperti yang tadi kan, yang apa? Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar siapa yang semua suku bangsa datang menyembahmu, ya kan? Agar semua suku bangsa. Nah, kalau jadi keluargaku ini kan jadi kecil lingkupnya, jadi lebih kecil, karena kalau semua suku bangsa yang menyangkut siapa saja, termasuk keluarga kita, lebih daripada yang kita pikirkan. Amin. Nah, jadi ialah semua bangsa datang menyembah Tuhan, gitu ya. Nah, ini supaya bukan sekedar jadi pujian, tetapi inilah kita ini memanggil Tuhan, ya, mengundang hadirat Tuhan. Terus katakan bahwa Tuhan, ini aku, pakai aku Tuhan untuk melawat kotaku, melawat daerahku. Amin. Makanya jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa
datang menyembahmu, jadikan aku Tuhan. Apa yang kedua? Mezbah doamu. Mezbah itu apa? Tempat apa? Tempat diletakkannya korban bakaran. Mezbah itu tempat di mana membakar bakaran, sehingga bakaran ini menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Dan kalau menjadi bau yang harum, Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, lihatnya ini, wah ini anakku, memuaskan hatiku. Apa yang kau minta? Apa yang mau aku kerjakan? Tuhan yang akan tanya ke kita. Amin. Apa yang mau aku kerjakan untuk kamu? Ya, nah ini. Jadi kalau kita menjadi rumah doa, berarti kita harus suka berdoa. Terus kalau kita menjadi mezbah Tuhan, menjadi mezbah Tuhan, artinya kita mau berkorban, kita mau, istilahnya mau dikorbankan, ya kan? Nah ini, saya tahu satu rahasia ini baru ada di Mazmur Daud yang berkata seperti ini. Ketika aku mengangkat tangan, itu sama dengan mezbah bakaran. Perhatikan ya, ketika mengangkat tangan seperti ini saat kita menyembah, ini sama dengan mezbah bakaran. Amin. Jadi ketika kita mengangkat tangan itu artinya kita mengangkat hati kita, tubuh kita, mempersembahkan hidup kita menjadi mezbah bakaran yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi ketika kita menyembah, ini jangan cuma karena latah kita orang karismatik terus kalau nyembah harus angkat tangan. Jangan, tapi harus ngerti. Ketika mengangkat tangan adalah sama dengan sedang mempersembahkan korban bakaran. Karena orang-orang Israel ketika mempersembahkan korban bakaran, ini tangannya menyentuh kepala dari korban itu, tangan kanannya diangkat. Amin. Diserahkan ke Tuhan. Katakan kalau kita menyembah, ini aku Tuhan. Jadikan aku mezbah doamu, jadikan aku rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Amin. Karena kuasa doa ini kuasa yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Ya, ini contoh kemarin ketika ada orang yang datang ke kita. Sebenarnya urusannya bukan ini, tapi ketika saya lihat, wah sakit gigi Pak. Dia nggak minta untuk doa kesembuhan sebenarnya, tetapi ya sudah kita doa, ini kayaknya ada sesuatu, akhirnya kita doa, dan memang benar ada roh yang mengikuti dia. Setelah itu kita lepaskan. Setelah kita lepaskan, istrinya, ceweknya, belum istri soalnya, ceweknya. Nah, dia sudah mulai merinding semua, seluruh badannya merinding. Kenapa? Ketika cerita-cerita ada kuntinya yang ikut. Nah benar Pak, ada, sehingga saya gampang marah-marah. Ada kunti yang ngikuti. Nah benar, kita doakan terjadi kelepasan. Sekarang bagaimana? Ada kelegaan. Amin. Nah ini yang dikatakan bahwa kita merintis jalan Tuhan untuk kedatangan Tuhan, supaya Tuhan hadir di Muara Bahar, Sungai Bahar. Siapa yang jadi perintisnya? Ya kita. Amin. Siapa lagi? Ya, siapa lagi? Jadi ada yang lain. Kitalah yang merintisnya. Amin. Supaya lawatan Tuhan terjadi. Dan kita harus percaya Tuhan Yesus bukan cuma Tuhannya orang Kristen, tapi Tuhan bagi semua orang yang percaya. Amin. Dia sanggup menyembuhkan siapa saja. Dia sanggup memberikan kelepasan kepada siapa saja, asalkan mereka mau percaya. Amin. Nah ini makanya kita yang harus, ini aku Tuhan, pakai aku. Amin. Oke, saya tutup dengan satu ayat ya, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai yang ke-10. Ya, untuk kita semua ini. Perhatikan, kita baca sama-sama. Sudah ketemu semua ya? 1 Petrus 2
ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Firman ini kepada kita semua, kamulah bangsa yang terpilih. Amin. Percaya enggak kita bangsa yang dipilih Tuhan? Kita adalah Israel rohani yang dipilih oleh Tuhan. Imamat yang rajani, orang yang dekat dengan Tuhan. Karena Pak Tuhan Yesus sudah mati bagi dosa, menyelesaikan semuanya, sehingga setiap orang bisa masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Ya, karena tirainya sudah koyak. Ya, menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bangsa yang sudah dikuduskan, dipulihkan oleh Tuhan. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Jadi nggak salah kalau kita beritakan nama Yesus yang ajaib, beritakan kuasanya, ya, yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari dalam kegelapan kepada terang yang ajaib, kepada terangnya yang ajaib. Terangnya Tuhan itu ajaib. Ya, kalau terangnya senter terbatas, tidak ajaib. Tetapi kalau terang Tuhan, kalau terangnya senter, coba di senteri, terbatas, mentok, ya kan? Ada kabut aja, kalau bukan lampu kabut nggak bisa nembus. Tetapi kalau terangnya Tuhan, hati, pikiran kita, roh kita bisa tembus, bisa terlihat, ada terang di sana. Amin. Semuanya tidak ada tersembunyi, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Itu makanya dikatakan kita dikeluarkan, kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Terangnya ajaib. Jadi semuanya terbuka di hadapannya, tidak ada yang tersembunyi. Ya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, kita ini dulu bukan siapa-siapanya Tuhan. Kita tidak kenal siapa itu Yesus, ya kan? Ya, maksudnya nenek moyang kita kan ada penginjil juga yang datang dari sana membawa terang itu. Nah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Oke, jadi sekarang ini kita percaya bahwa kuasa Tuhan akan terjadi atas hidup kita. Siapa yang saat ini mengalami sesuatu yang sepertinya hidup dalam kegelapan, dinaungi oleh maut, terjadi kesialan beruntun, ya kan? Orang kok sial terus gitu hidupnya. Ini perlu diperhatikan. Mungkin ada sesuatu dinaungi oleh maut ini. Nah, Tuhan datang, Tuhan melawat untuk membawa kelepasan. Amin. Tuhan datang untuk membawa kesembuhan. Tuhan datang untuk menyembuhkan, memulihkan luka-luka kita. Ya, bagi kita yang percaya. Oke, kita akan berdoa, kita menyembah Dia.